Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 3 di tema 1 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama adalah penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Kemudian dilanjutkan materi yang kedua, membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Dan yang terakhir, ketiga adalah langkah-langkah membuat komik. Ketiga materi ini akan kita coba bahas secara tuntas pada video kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Materi ini bersumberkan pada ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Jadi kelainan kesehatan alat gerak itu pada dasarnya disebabkan dua, karena bawaan sejak lahir atau karena faktor penyakit. Nah, itu nanti kita termasuk kategori yang mana nih ketika kita mendapatkan gangguan kesehatan tersebut. Nah, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi ya akibat kebiasaan yang salah. Nah, kebiasaan yang salah ini berarti adalah karena kebiasaan-kebiasaan kita menyebabkan otot yang ada di tubuh kita atau alat gerak kita menyebabkan jadi bermasalah. Pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Nah, ini kelainan bukan karena bawaan ya, melainkan karena faktor kebiasaan yang salah. Nah, membaca buku dengan posisi tidur itu yang pertama menyebabkan ya otot kita jadi salah posisinya ya, tulangnya ya. Karena kalau kita berbicara dengan alat gerak berarti otot atau tulang. Jadi posisinya salah. Kemudian yang kedua adalah membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Nah, ini menyiksa otot nih kalau begini ya. Menyiksa otot dan membuat tulangnya juga jadi bekerja keras. Nah, ini tidak dianjurkan kalau kita melakukan hal seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah tidur dengan posisi yang tidak benar. Maksudnya apa? Tidur kan biasanya dengan posisi berbaring ya, berbaring di tempat tidur. Ini posisi tidurnya misalkan dalam bentuk berdiri. Nah, itu kan nggak benar. Atau posisi tidurnya tengkurap. Nah, ini juga tidak benar. Maka tidurlah dengan posisi yang benar. Keempat, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Nah, ini biasanya menyebabkan penyakit nih. Menulis dengan posisi tubuh. Nah, biasanya menyebabkan penyakit lordosis, kifosis. Nah, seperti itu. Nah, efek-efek dari penyakit dari kesalahan kita, kebiasaan kita yang ketika menulis ke samping ke depan, ini menyebabkan tulang yang kita miliki menjadi kelainan. Dan yang terakhir adalah berjalan dengan tubuh bungkuk. Nah, berjalan dengan tubuh bungkuk ini biasanya disebabkan karena kita membawa tas yang di dalam tasnya memiliki beban yang terlalu berat. Ini menyebabkan tubuh kita, tulang kita yang ada di bagian tubuh dada kita itu akan menjadi bungkuk. Nah, ketika hal ini kita lakukan, maka ini sangat berpengaruh kepada tulang dan otot kita. Inilah akibat kebiasaan-kebiasaan salah, kebiasaan buruk yang terkadang kita lakukan. Walaupun bisa jadi belum menyebabkan kelainan, belum menyebabkan otot atau tulang kita berpengaruh. Maka dengan adanya video ini, dengan kamu membaca video ini, mudah-mudahan kamu terhindar dan bisa mencegah ya kebiasaan yang salah ini sehingga kamu tidak memiliki kelainan atau gangguan pada kesehatan alat gerak kamu. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Nah, materi ini adalah materi kedua yang bersumberkan pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan kita buat. Setiap apapun yang akan kita lakukan, maka pada dasarnya, apalagi membuat cerita ya, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Topik itu nama lainnya tema. Jadi kita harus menentukan temanya apa. Pendidikan, hiburan, rekreasi, atau apa yang lainnya. Kita harus menentukan tema. Kedua adalah menentukan ide pokok dari cerita yang akan kita buat. Setelah topiknya ditemukan, dibuat, maka kita harus membuat ide pokok dari setiap paragraf yang akan kita buat. Kalau paragrafnya 3, maka kalimat utamanya atau ide pokoknya 3. Nah, setelah itu yang ketiga membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Jadi ide pokoknya memunculkan kalimat utama. Pada dasarnya prinsipnya sama, kalimat utama atau ide pokok. Hampir serupa. Kemudian yang keempat adalah menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Jadi kalau 3 ya, seperti yang saya awal utarakan tadi, kalau ada 3 paragraf yang akan kita buat, maka terdapat 3 ide pokok, 3 kalimat utama, kemudian dari setiap kalimat utamanya kita buat kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Jadilah nanti sebuah paragraf. Lalu kelima adalah merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Nah, cerita pendek yang urut berarti setelah semuanya terangkai menjadi beberapa paragraf, maka kita urutkan sesuai dengan kalimat yang ingin kita buat. Cobalah dengan kalimat yang urut. Urut itu berarti ceritanya dari awal hingga akhir berurutan. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah memperhatikan ejaan ya. Ini penting poin ini. Ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Jangan membuat kalimat yang susah untuk dimengerti, dicerna oleh yang akan membaca dari cerita kita. Ini sangat berdampak buruk ya. Nanti cerita kita akan memiliki nilai yang kurang bagus. 6 hal ini adalah langkah-langkah atau cara jika kita ingin membuat cerita berdasarkan ide pokok. Nah, dari sini mudah-mudahan kamu sudah terbayang, kamu sudah paham jika nanti suatu saat kamu ingin membuat cerita berdasarkan ide pokok. Kita lanjut ke slide berikutnya. Langkah-langkah membuat komik. Nah, materi ini adalah materi yang terakhir pada video kita dan sekaligus materi ketiga. Langkah-langkah membuat komik adalah materi bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Ini definisi komik secara sederhana ya. Jadi untuk menghibur, dibuatnya untuk menghibur pembacanya. Langkah-langkah membuat komik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mau cerita, mau komik, pertama tentukan dulu tema dan judul komik. Jadi kalau temanya sudah kita dapat, maka kita buat judul komik. Lalu setelah temanya dapat, judulnya kemudian kita buatlah sketsa. Sketsa itu kayak oretan-oretan dalam bentuk tulisan berupa pensil ya. Nah, ini sketsanya kita harus buat dahulu. Setelah sketsanya jadi, maka kita berikan tinta. Kita tebalkan dengan menggunakan tinta. Namanya inking, nama kerennya. Lalu setelah kita tebalkan menggunakan tinta, kita berikan warna. Namanya coloring dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Sketsa udah jadi, kemudian kita tebalkan dengan tinta, lalu kita berikan warna. Setelah 3 hal tersebut kita lakukan, maka buatlah teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon, kata di dekat gambar tokoh. Nah, ini adalah urutan atau langkah-langkah ketika kita ingin membuat komik secara baik ya,
Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Ini gambar berikut ya, perhatikan, coba kamu cermati. Pertama adalah membuat sketsa seperti ini. Nah, ini ditulis pakai pensil. Bentuknya seperti ini, ada 3 kotak. Nah, ini sebenarnya terserah aja. Ini bagian dari cerita ya. Lalu ketika sudah kita buat sketsanya, kita tebalkan sebenarnya. Kita tebalkan menggunakan tinta di bagian gambarnya, lalu diberi warna. Nah, pemberian tinta ini namanya inking dan coloring. Setelah diberi warna, nah ini gambarnya ya. Lalu diberi balon. Nah, teksnya percakapan berupa balon. Nah, ini maksudnya ucapan atau omongan yang dikeluarkan dari makhluk hijau ini. Mau kemana lagi kamu timun mas? Hahaha. Ini berupa balon. Nah, di sini timun masnya. Buto ijo harus masuk lumpur itu. Nah, ini kan begini ya. Ini bagian dari kreativitas dari si penulis aja sebenarnya. Lalu di sini ada kata ucapan tidak. Jadi secara sederhana, jadi ada timun mas ingin dimangsa atau ditangkap oleh buto hijau atau makhluk hijau. Nah, ini gambarnya. Maka keinginan dari timun mas agar gimana caranya biar dia nggak ketangkap, maka dia dibawa ke lumpur hijau, dijebak ya, sambil memperhatikan ya lingkungan sekitarnya. Maka terperangkaplah si buto hijau ini ke dalam lumpur yang bisa menarik orang. Nah, ini ceritanya maksudnya seperti itu ya. Kalau kita lihat perhatikan dari sekilas cerita pada komik ini. Dari sini mudah-mudahan sudah terbayang dari pikiran kamu bahwa kalau ingin membuat komik, kamu punya bakat menggambar, membuat cerita, maka buatlah sedemikian rupa, sedemikian menarik agar kamu mengasah kreativitas yang kamu miliki. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan berikut ya. Terdiri dari 3 soal, di mana soal-soal ini diambil dari video kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan baik. Demikian pembahasan kita pada video kali ini, pembelajaran 6 subtema 3 di tema 1 untuk kelas 5 SD. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.